Pengertian muamalah secara etimologi. Secara bahasa, muamalah berasal dari bahasa Arab, yaitu lafaz muamalah. Muamalah bentuk lafaznya ialah masdar, yaitu dari asal kata amilu fi'il madi, yu'amilu fi'il madore, mu'amalak masdar, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Pengertian muamalah secara terminologi. Dalam ilmu fikih, muamalah memiliki dua pengertian. Pertama, pengertian muamalah dalam arti luas. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Yang kedua, pengertian muamalah dalam arti khusus atau sempit. Muamalah merupakan kegiatan tukar menukar suatu barang dengan suatu yang bermanfaat dan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan aturan Islam. Muamalah juga bisa diartikan sebagai sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa ketentuan bermuamalah harus patuh terhadap ketentuan hukum Islam dan peraturan UU yang berlaku, yang mana keduanya tidak dapat dipisahkan. Ruang lingkup muamalah mencakup dua aspek, yaitu yang pertama ada aspek al-muamalah al-adabiyah, yang kedua ada aspek al-muamalah al-madiyah. Yang pertama yaitu al-muamalah al-adabiyah, merupakan muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Muamalah ini juga dapat dilihat dari cara tukar-menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia. Dasar atau unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Muamalah yang bersifat ini mencakup beberapa hal, yaitu ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua ada al-muamalah al-madiyah, yaitu merupakan muamalah yang menggaji objeknya, sehingga menurut sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah ini adalah muamalah yang bersifat kebendaan. Karena objek fikih muamalah ini adalah benda yang halal, haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain sebagainya. Muamalah yang bersifat madiyah ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama ada al-bai' al-tijarah atau jual beli, merupakan transaksi atau tindakan yang telah disyariatkan oleh agama Islam, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang kedua ada al-rahan atau gadai, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu. Yang ketiga ada kafalah wa dhaman atau jaminan dan tanggungan. Jaminan adalah menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang, di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih atau hutang. Sedangkan doman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Yang keempat ada hiwalah atau pemindahan hutang. Maksudnya pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang atau pihak pertama kepada orang lain atau pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan atau pengalihan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak. Yang kelima ada taflis atau jatuh bangkrut, adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis. Yang keenam atau yang terakhir yaitu al-syirkah atau perseroan, yang mana syirkah ini dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Prinsip-prinsip dalam bermuamalah. Yang pertama, segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali jika ada nas Al-Quran dan hadis Nabi yang melarangnya. Yang kedua, masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi. Artinya, urusan muamalah berbeda dengan urusan ibadah, di mana dalam semua ibadah semua perbuatan dilarang, kecuali perbuatan tersebut ada perintahnya. Sedangkan dalam muamalah, semuanya boleh mubah dilakukan, kecuali perbuatan itu ada larangannya. Dan selanjutnya, muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Muamalah harus berdasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, asas dalam bermuamalah adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Yang keempat,
Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Yang kelima, adat kebiasaan yang berlaku. Hal ini bisa dijadikan dasar hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya, dalam bermuamalah, setiap daerah atau kelompok memiliki kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun yang menjadi adat kebiasaan dalam bermuamalah. Jika adat dan kebiasaan tidak bertentangan dengan syara dan diakui masyarakat, maka hal itu sah atau boleh dijadikan dasar hukum. Dan yang terakhir, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, yang artinya jangan sampai merugikan orang lain. Pengertian hak dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa berarti syubut, yang berarti tetap, kokoh, dan berarti kewajiban atau keharusan. Dan secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak dibagi menjadi dua, yaitu hak terhadap harta dan hak selain harta. Hak terhadap harta adalah hak seseorang terhadap suatu yang dimilikinya, sedangkan hak selain harta, contohnya hak perwakilan terhadap seseorang. Hak ditinjau dari aspek kepemilikan. Hak dibagi menjadi tiga. Yang pertama, hak Allah, dan yang kedua, hak hamba. Ketiga, hak gabungan dari hak Allah dan hak hamba. Kepemilikan. Pengertian kepemilikan adalah kekhususan seseorang yang memiliki suatu barang untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Kepemilikan pada hakikatnya, pemilik yang hakiki atas segala sesuatu adalah Allah. Manusia yang dititipi saja, yang mana barang titipan pada saatnya akan diambil, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi tiga, yaitu kepemilikan pribadi atau individu, kepemilikan umum atau masyarakat, dan kepemilikan negara. Untuk memiliki harta, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang satu, transaksi jual beli atau tayamun min ma'mul, isyadul muhabat, harta pemberian dari negara kepada rakyatnya, warisan atau harta yang didapat dengan tanpa keluar harta atau tenaga apapun. Pengertian harta secara bahasa adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata amal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Harta. Cara membelanjakan harta ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan harta secukupnya. Dalam Quran surat At-Tur ayat 19, tidak berbuat mubazir. Dalam surat Al-Isra ayat 27, dan tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Macam-macam harta terbagi menjadi tiga, yaitu dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan terbagi menjadi dua, harta tetap dan benda bergerak. Dan dilihat dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain terbagi menjadi dua, yaitu misli dan gini. Dan yang ketiga, dari segi bernilai atau tidaknya terbagi menjadi dua, yaitu mutakawam yang berartinya nilai dan khairu mutakawam artinya tidak bernilai. Selanjutnya, pengertian akad secara bahasa. Akad berasal dari bahasa Arab yang artinya al-aqdu, berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Secara istilah, akad dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab, penyataan melakukan ikatan, dan qabul, penyataan menerima ikatan, sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Sedangkan pengertian akad menurut Hasbi As-Siddiqi yang berarti perikatan ijab dan qabul yang kebenarannya syara yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Akad juga diartikan sebagai suatu peringatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.
Dasar hukum akad terdapat pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, yang berarti, hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang dibacakan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Macam-macam akad atau transaksi. Akad menurut tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu akad takabur dan akad tijari. Akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga, yaitu akad sahih, akad fasih, dan akad batil. Rukun akad. Yang pertama adalah akid, dan yang kedua maqud alaih, dan yang ketiga maudu al-akid, dan yang keempat sikot al-akid. Yang berarti ialah ijab qabul. Ijab ialah permulaan penyelesaian yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Syarat-syarat akad terbagi menjadi 8. Yang pertama, tamyid atau jelas. Yang kedua, ada dua pihak, pembeli dan penjual. Yang ketiga, sesuai dengan ijab qabul atau kesepakatan. Yang keempat, kesatuan majelis akad. Kelima, objek akad dapat diserahkan. Keenam, objek akad dapat ditentukan atau dapat tertentu. Yang keenam, objek akad dapat ditransaksikan berupa benda bernilai dan dimiliki. Yang kedelapan, tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak. Cara-cara berakad. Yang pertama, tulisan atau kitabah. Yang kedua, isyarat. Yang ketiga, perbuatan. Dan yang keempat, lisan al-haq. Di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana yang sudah dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, sistem ekonomi konvensional adalah ekonomi yang umum digunakan. Ekonomi konvensional tidak serta-merta diasosiasikan dengan salah satu sistem ekonomi tertentu seperti ekonomi kapitalisme atau ekonomi sosialisme. Adapun tujuan sistem ekonomi Islam memiliki tujuan membantu manusia untuk mencapai kemenangan dunia dan akhirat. Sistem ekonomi Islam mengarah kepada tercapainya kebaikan kesejahteraan, keutamaan, serta menghapus kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian kepada seluruh ciptaannya. Prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Secara garis besar, ekonomi Islam memiliki 5 prinsip. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah kepada manusia. 2. Islam mengakui bahwa pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Yang keempat, keadilan. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang kelima, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang. Adapun ciri-ciri sistem ekonomi Islam yaitu 1. Akidah sebagai substansi atau inti yang menggerakkan dan mengarahkan ekonomi. 2. Syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. 3. Akhlak berfungsi sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Yang keempat, kepemilikan multijenis. Prinsip ini adalah terjemahan dari tauhid pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia hanya menerima titipan saja. Yang kelima, kebebasan bertindak atau berusaha. Prinsip ini pada setiap muslim, khususnya pelaku bisnis ekonomi, freedom to act. Bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Yang keenam, keadilan sosial. Sistem yang baik adalah sistem yang tegas dan secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Manfaat sistem ekonomi Islam. 1. Apabila sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme atau sosialisme, menafikan nilai-nilai norma dan agama dalam perekonomian, sistem ekonomi Islam memegang nilai-nilai tersebut pada perekonomian. 2. Sangat memerhatikan kepemilikan individu, tetapi tetap memiliki batasan-batasan yang diatur dengan syariat Islam. 3. Negara merupakan salah satu posisi sentral dalam perekonomian. Yang keempat, memiliki sistem yang baik bagi pemerataan dalam distribusi pendapatan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah dari sekelompok kaya kepada sekelompok miskin. 5. Setiap individu dalam sistem ekonomi Islam akan termotivasi untuk bekerja keras. Dalam setiap ajaran agama mengajukan kerja sebagai kunci kesuksesan seorang individu. Ragam transaksi Islami di era modern. Beberapa model transaksi modern yang direspon oleh fiqh muamalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama,
transaksi perbankan. Secara garis besar berfungsi sebagai intermediasi atau intermediary institution yang menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Adapun perbedaan pokoknya terletak pada jenis keuntungan yang diambil oleh bank dari transaksi yang dilakukan, yaitu bank konvensional keuntungannya dari bunga, sedangkan bank syariah keuntungannya dari imbalan balik berupa jasa, fee-based income maupun markup atau profit margin. Yang kedua, transaksi asuransi. Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional, yaitu yang pertama ada perjanjian. Asuransi syariah memakai akad ribah dengan konsep saling menolong, sama-sama tidak mengharapkan imbalan. Sedangkan asuransi konvensional mirip transaksi jual beli, sama-sama mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan kerugian yang kecil. Yang kedua ada dana. Asuransi syariah dananya dimiliki semua peserta asuransi. Perusahaan hanya menjadi pengelola dana, tidak punya hak memiliki. Sedangkan asuransi konvensional, dana nasabah yang dibayarkan menjadi milik perusahaan karena konsepnya jual beli, sehingga bebas mau dialokasikan untuk apapun asal sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, pengelolaan dana. Asuransi syariah, dana semaksimal mungkin diolah untuk keuntungan atau kepentingan peserta asuransi dan pengelolaannya juga lebih transparan. Sedangkan asuransi konvensional, perusahaan secara sepihak menetapkan premi dan biaya lain, misalnya administrasi, untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat, bagi hasil dan keuntungan. Bagi hasil asuransi syariah, keuntungan yang didapat dari pengelolaan dana asuransi akan dibagi untuk semua peserta dan perusahaan asuransi secara merata. Sedangkan pada asuransi konvensional, keuntungan dari kegiatan asuransi sepenuhnya jadi milik perusahaan. Yang kelima, zakat. Asuransi syariah, peserta wajib membayar zakat yang diambil dari keuntungan perusahaan, sedangkan asuransi konvensional tidak ada zakat. Yang keenam, pengawasan dana. Asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah yang disebut juga DPS di tiap-tiap perusahaan berbasis syariah termasuk perusahaan asuransi. Tugasnya mengawasi perusahaan itu untuk selalu menaati prinsip syariah dalam mengelola dana asuransi. BPS juga bertanggung jawab kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sedangkan asuransi konvensional, pengawasan dana dilakukan secara internal oleh manajemen, tidak ada pihak luar yang bisa masuk. Yang ketujuh, status dana. Asuransi syariah, dana yang disetor peserta asuransi bisa diambil kalau dalam perjalanannya tidak sanggup membayar, hanya ada potongan kecil berupa dana tabaruk. Sedangkan asuransi konvensional, jika tidak sanggup membayar, maka seluruh dana asuransi yang sudah disetorkan statusnya hangus, artinya jadi milik perusahaan. Yang kedelapan, jenis investasi atau unit link. Asuransi syariah dan asuransi unit link hanya boleh diinvestasikan ke bidang yang tidak dinilai haram. Sedangkan asuransi konvensional, dana bebas diasuransikan di bidang manapun, asal potensinya besar mendatangkan keuntungan. Yang ketiga ada transaksi pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana modal diperdagangkan antara pihak yang memiliki kelebihan modal atau investor dengan orang yang memerlukan modal issuer untuk mengembangkan investasi. Sekian dari saya.